Hai semua, ketemu lagi di channel YouTubeku, Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep kue kering lebaran terbaru, taro cheese cookies yang rasanya enak banget. Perpaduan rasa taro yang manis, keju yang asin gurih itu rasanya pas banget. Bikinnya simpel, cocok banget buat ide jualan kekinian. Tanpa berlama-lama langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Dalam wadah, masukkan 200 gram margarin mix butter. Aku menggunakan 100 gram butter dan 100 gram margarin. Kalau mau pakai full margarin juga boleh. Untuk margarin dan butter ini dimiser menggunakan kecepatan rendah. Dimiser sampai teksturnya creamy dan lembut tidak lebih dari 30 detik. Supaya cookiesnya nanti tidak melebar. Di tahap ini jika teman-teman mau mengaduknya menggunakan whisk juga boleh. Setelah teksturnya creamy dan lembut seperti ini, matikan misernya terlebih dahulu. Masukkan 2 kuning telur. Dimiser lagi sampai tercampur rata, tetap dengan menggunakan kecepatan sama. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan 35 gram gula halus. Lanjut dimiser lagi sampai tercampur rata. Seperti ini sudah cukup. Matikan misernya terlebih dahulu lalu tambahkan dengan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut sebelumnya. Mixer lagi sampai tercampur rata. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup. Matikan misernya lagi. Tambahkan dengan 20 gram susu bubuk, 25 gram tepung maizena, 275 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. Untuk tepungnya memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil ataupun bergumpal. Semua bahan ini diaduk menggunakan spatula, diaduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata. Di tahap ini boleh bantu uleni langsung menggunakan tangan, untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Tanda adonannya sudah tercampur rata dan juga kalis. Kalau dipulung bisa membentuk bulatan yang mulus seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu membentuk adonannya. Untuk membentuk adonannya aku menggunakan sendok takar supaya besarnya bisa sama rata. Sendok takar yang aku gunakan ukurannya 7,5 gram. Ambil adonan lalu bulatkan. Kalau sudah agak bulat lalu guling-gulingkan memanjang. Guling-gulingkan sampai mulus. Kalau teman-teman mau membentuk bulat atau mau membentuknya menggunakan cetakan juga boleh. Lakukan membentuk adonan sampai semuanya habis. Adonan yang sudah dibentuk lalu tata di atas loyang, tanpa diolesi apapun. Oke teman-teman, ini adonannya sebagian sudah aku cetak. Ini mau aku panggang. Panggang pada oven yang sudah dipanaskan sebelumnya minimal 10 menit. Lalu dipanggang pada oven dengan suhu 140 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 25 menit.
atau panggang sampai matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Oke teman-teman, ini adonannya sebagian sudah aku panggang dan ini sudah matang. Terlihat mulus dan bagian bawahnya juga bagus, matang sempurna. Lanjut panggang sisa adonan berikutnya. Untuk adonan yang sudah dipanggang sisihkan terlebih dahulu, biarkan hingga dingin. Sembari menunggu kukisnya dingin, ini aku mau lelehkan coklat batang. Aku lelehkan dengan cara ditim. Caranya didihkan air terlebih dahulu, pastikan sudah benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih lalu matikan api kompornya. Masukkan wadah yang berisi coklat batang. Aduk-aduk sampai rata dan coklat batangnya meleleh sempurna. Coklat batang yang aku gunakan rasa taro dari Elmer. Potong coklat batang menjadi beberapa bagian, supaya lebih mudah meleleh. Untuk melelehkan coklat batang ini tanpa menggunakan campuran apapun, seperti minyak goreng ataupun mentega putih. Karena menurut aku, nanti hasilnya kurang ngeset. Kalau coklat batangnya sudah meleleh seperti ini, lalu angkat wadah yang berisi coklat batang. Masukkan sedikit demi sedikit kukis yang sudah dingin ke dalam lelehan coklat batang. Aduk sampai kukis terbaluri menggunakan coklat batang. Kukis yang sudah terbaluri dengan coklat batang lalu letakkan pada alas kue kering seperti ini. Lakukan hingga selesai. Sedikit tips supaya coklat batangnya tidak mudah mengeras, bisa teman-teman letakkan wadah yang berisi coklat batang di atas wadah yang berisi air panas. Karena coklat batang yang ditim, tanpa menggunakan campuran minyak goreng, ataupun mentega putih akan lebih cepat mengeras. Kukis yang sudah dibaluri coklat batang lalu beri topping kacang tanah cacah yang sudah disangrai. Beri topping selagi coklat batangnya belum ngeset supaya kacang tanah bisa menempel. Lakukan hingga selesai. Ini kukis semuanya sudah aku baluri coklat batang dan diberi topping kacang tanah. Hasilnya lumayan banyak. Untuk rasanya jangan diragukan lagi, ini tuh enak banget. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa juga suka. Bagaimana teman-teman mudahkan cara membuatnya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.